Oke, kita buka aja teman-teman ya. Sekarang kita live podcast bersama seseorang sosok influencer, kreator, anak muda, anak gaul yang dulu ngata-ngatain alah skinny. Kalau lo tahu ya, kalau lo pernah lihat konten kayak gitu, ini nih Biang Kerken nih ya. Yang ngata-ngatain anak-anak skinny gitu ya. Bukan skinny lah ya, lebih ke Starboy ya. Lebih ke Starboy. Ya, lebih ke Starboy. Lebih ke Starboy. Kayak gitu-gitu. Nah, ini dia deh. Mas Yo, apa kabar Mas Yo? Mas Yo, passwordnya. Siap. Ini sama diangkat aman kok ya? Ya siap, aman. Siap. Oke. Gimana bebasnya duduk lu aja? Aman kok. Nah, sip. Oke, ini ya. Jadi buat teman-teman yang tahu dulu tuh, yang kalau misalkan ada konten yang tentang ngebahas, wah sekarang kan baggy. Nah, ini apa Starboy skinny ya udah ngajak mau ke zaman ini nih yang Kerken ya. Halo teman-teman semua. Itu ya, tuh. Yang sampai gue nge-react juga, yang akhirnya gue buat konten juga. Gak masalah tuh gue skinny gitu. Cuma sebenarnya maksudnya bukan itu ya. Bukan kesananya ya. Entertain aja Pak. Entertain aja ya. Oke, siap. Oke, Mas Yo. Oke, kita mungkin di sini bukan pasti pada kenal sih ya. Apalagi sekarang baru ini viral ya. Yang masalah sama Mas David ini ya, siapa sih yang gak kenal Mas Yo ini ya kan? Sinetron itu. Iya, dilokalin. Ya, halo semua, gue Mas Yo. Oke, Mas Yo, ini sebelum kita panjang lebar nih, sebenarnya gue banyak banget yang pengen gue bahas sama lo nih Mas nih. Wah, boleh. Udah masalah yang tadi dilokalin ya, dan pokoknya intinya gue pengen banyak bahas lah. Tapi gue sebenarnya pengen tahu dulu nih, lo tuh berawalnya tuh apakah langsung konten kah, ya kan? Langsung masalah lokalin, atau mungkin lo tuh siapa sih? Gitu. Kita tarik dulu sebelum konten kali ya. Ya, oke. Nah, jadi dulu gue adalah seorang musisi. Oh, musisi. Oke. Musisi dia. Gue rapper. Oh, rapper. Jadi gue punya grup dan gue punya solo sendiri juga. Nah, jadi awal mula gue terjun di konten itu gini Pak, dulu bikin lagu tuh gampang menurut gue. Yeah. Bikin lagu tuh gampang, tapi promosinya yang susah. Waktu itu gue kayak suka ngobrol lah sama teman-teman kecil gue, kayak gimana ya caranya lagu gue nih bisa didengar banyak orang tapi nggak lewat playlist Spotify. Oke. Jadi akhirnya gue kayak menemukan kayaknya gue pengen trial error gitu deh. Oke. Akhirnya gue bikin konten itu tuh yang Skena versus Starboy. Wah, itu meledak banget tuh. Iya. Oh, gue sampai FYP-nya ini lagi ya kan? Iya. Terus sampai di stage Bang Bisma. Iya. Bang Bisma sama disindir sama Oslo. Sama banyak lah orang-orang influencer lain. Tapi ternyata mereka juga cuma entertain ya. Cuma waktu itu saya lumayan panik ya. Panik. Terus akhirnya sampai ada salah satu komen tuh kayak Mas Yo mah nggak punya karya, nggak punya ini, nggak punya itu. Gue stitch aja tuh komen. Gue jelasin nih Spotify gue gini. Akhirnya di situ meledak lagu gue. Lumayan lah, nggak meledak banget kayak Tensi, cuman setidaknya udah 10.000 lewat lah pendengarnya. Udah lumayan lah. Wah, banyak loh. Lumayan. Ya, makanya gue kayak anjir, trial error gue akhirnya bisa juga nih finalnya didengar banyak orang. Sampai sempet gue manggung di Bandung. Itu tuh banyak penonton yang hafal sama lagu. Cuma satu padahal gue waktu itu manggung. Cuma satu? Mas Yo Arena waktu itu judulnya. Tapi apa? Hafal Pak. Hafal. Dari chorus sampai kan di kalau di itu single tuh ada verse kedua kan. Nah verse kedua tuh emang menurut gue liriknya rada catchy. Jadi kayak gampang diingat aja. Terus sampai ada di depan gue kayak gue tinggal giniin aja dia apal. Nangis gue Pak, abis dari panggung gue nangis. Banget dong ya. Anjir kok bisa ya dia apal gitu. Padahal teman-teman gue juga ya respect aja nge-share gitu. Namanya teman sesama musisi jarang dengerin temennya sendiri kan. Tapi ada banyak juga. Gitu. Tuh buat teman-teman loh yang pengen denger musiknya lo bisa lihat ke ada di akun TikTok kan suka ada ini ya. Lo dimasukin gak di akun TikTok? Kok suka ada tuh? Gue sematkan malah. Ada ya? Gue sematkan kalau lu ngelihat di profile gue, itu gue sematkan. Kayak misal lu pengen tahu nih lagu-lagu gue apa aja itu tinggal cek aja di profile gue udah ada. Tuh cek tuh ya. Dari situ. Dia tuh rapper sebenarnya ya. Dari situ
wah gue mikir kan kayaknya gue nggak bisa nih negatif gini terus. Oke. Akhirnya gue punya keresahan sendiri sama reseller brand lokal waktu itu. Sebelum ketemu lokal di lokalin. Oh, fasenya. Reseller brand lokal yang dia ngejual brand apa nih? Dulu tuh Cambre waktu itu Cambre, iya. SNSD. Pokoknya zaman tahun lalu tuh yang digoreng kalau nggak salah yaitu Cambre, SNSD, Telepati, sama apa ya? Prade. Ya itulah pokoknya. Rukas. Rukas iya, Rukas juga. Rukas ya kan? Iya, nah, sempat ada kasus, adalah fake account gitu nge-DM gue kayak, "Bang, gue punya temen, dia tuh sampai kayak apa ya, stres gitulah. Kayak dia pengen banget punya jaket Cambre, cuman di reseller harganya 2 juta 3 juta. Anjir, gue kayak mikir kan, anjir 2 juta. Gila juga ya hoodie doang 2 juta. Harga baru gitu emang harusnya berapa tuh? Kalau nggak salah waktu itu 400 atau 300-an. Ya standar lah ya yang 350 GSM segituan gak sih? Iya sih, gue juga ngelihat ada yang kan gue ada tuh artikel yang Bimo yang bukan Bimo sih ya. Pokoknya Rukas yang foto model itu Bimo ya. Bimo PD ya. Itu dijualnya tuh harga 1,3. Nah, ya, harga barunya setahu gue 600-an. Ya. Ngaco sih itu. Ya kayak lanjut. Cuma ya gue pernah merasakan gue waktu zaman SMA kan, gue juga pernah merasakan FOMO. Ya, tapi se-FOMO-FOMOnya gue nggak pengen kalau harganya segitu, Bang. Oke. Jadi gue kayak justru dari zaman SMA gue mikir brand apa ya yang underrated tapi harganya tuh nggak mahal, nggak murah juga. Jadi tetap gue pakai nih apa ya ini gue gitu. Iya. Akhirnya dari situ gue stage reseller. Wah, gue diamuk reseller tuh. Berarti diamuk reseller, diamuk Starboy juga, double tuh, Pak. Okay. Berarti dulu tuh Masyo tuh versus bukan everybody versus reseller ya. Reseller ya itu sempet. ya. Sampai gue bikin ini. Yang justice gitu ya. Ya. Iya. Terus sampai gue capek juga kan. Ya udah kalau misalnya nggak suka sama gue, ketemu gue di Happy House Tebet waktu itu. Oke. Ada, terus ternyata yang datang itu malah bukan reseller atau Starboy. Lah, ternyata yang datang tuh malah kayak dia tuh modelnya Vicious Pain. Oh, Vicious Pain. Dia malah pengen ngonten, dia pengen belajar ngonten. Terus gue kayak, gue belum setahun, masih 3 bulan Pak ngonten. Iya. Terus dia gimana ya caranya Mas Yo gini. Wah Pak, lu kalau nanya gue mungkin jawaban gue ya kalau lu mau bikin konten yang langsung viral kontroversi kan. Nah, itu emang sebenarnya caranya salah ya. Iya. Kalau misalnya mau belajar banget bisa juga ke Mas David. Ya contoh aja Bang Hendy Dion juga. Kalau gue kan kontroversi tapi kan memang yang menuju kebenaran kan. Iya. Terus sampai gue mikir kan ya, ini udah lumayan positif nih, udah banyak orang, Mas Yo setuju dengan gini. Gue pengen nyadarin bocil-bocil sih kayak masih SD, SMP gitulah. Iya. Ya yang SMA udah lumayan sadar lah kayak harga segitu ngapain sih dibeli kan gitu. Iya betul sih. Tuh ya buat lo tuh yang Mas Yo bilang bocil-bocil ya, maksudnya teman-teman anak-anak yang masih itu ya. Ya kalau menurut lo harganya tuh udah nggak masuk akal ya. Mending udah ya. Berarti emang udah bukan udahlah, lu udah emang nggak usah punya udah nggak apa-apa gitu ya. Benar. Gitu ya. Kalau emang mau ya lu ngantri aja udah. Ngantri pas lagi aja. rilis ya. 10 jam berapa jam waktu itu yang sampai panjang banget ya. Cuma kalau udah ketemu reseller ya dengan harga yang ngaco bisa 3 kali 4 kali lipat. Ya kalau kata gue sih itu sih nggak worth it ya maksudnya. Benar. Ya, jadi itu ngaco sih itu resellernya ya kalau mau jadi reseller ya seenggaknya naikinnya nggak terlalu segitu juga lah ya. Yang temen gue ada reseller tapi dia nggak nyampe 2 kali lipat gitu. Iya. Paling mahal ya 50% dari itulah. Iya makanya. Keuntungannya cuma 50% aja gitu. Paling gede itu ya. Paling gede itu kan paling gede kan sebetulnya kan. Ya ini ada yang sampai 2 kali lipat 3 kali lipat itu ngaco. Cuman ya sebenarnya kalau bapak lu pejabat, lu mau beli ya terserah. Balik lagi. Tapi kalau misalkan ya beda ya. Kalau anak sekolah yang kita nggak tahu nih ya. Kan ada yang coba Kak ini versi pelajar. Nah lu pelajar mana dulu nih? Kan pelajar banyak. Ada yang pelajar sekolah internasional itu. Iya. Kalau pelajarnya sekelas sama anak Raffi Ahmad Rafathar kan beda ya. Beda. Iya. Dia bisa bikin brand sendiri malah. Iya. Gitu. Oke. Oh jadi berawal dari situ tuh ya. Dari situ konten ya. Terus gue ngobrol sama waktu itu gue bikin tim kecil-kecilan lah.
Karena teman-teman gua nih ada anak-anak crackhead sama anak-anak Westcape nih kreatif banget mereka. Jadi setiap gua ngumpul sama mereka tuh kayak ada ide-ide baru. Nah terus gua apa ya konten apa lagi ya yang menurut gua tuh bisa ditengok khalayak umum sampai di luar fashion juga gitu. Oke. Akhirnya gua ketemu kayak keresahan gua dulu zaman gua SMK. Gue tuh dulu sering beli ini, tahu brand MDFK nggak? Tahu. Ya, MDFK kan dengan logo boxnya tuh, sama kayak Supreme gitu kan. Nah, gue beli MDFK Pak. Tapi pas gue ngumpul nongkrong sama teman-teman gue, temen gue make tapi bukan yang MDFK, bukan brand MDFK. Dia pakai brand apa ya? Lupa waktu itu. Apa? Aduh. Pokoknya brand-brand waktu itu masih ada di Jacklot juga mereka. Oke. Gue lupa lah pokoknya brand-brand itulah. Pokoknya yang logo box juga. Pakai logo box. Ini bukan apa sih yang kebalik-kebalik itu? Apa sih namanya itu? Apa tuh namanya itu? Hah? Bukan, ada tuh yang Bukan. Ada pokoknya yang Ya, mulas kayak gitu-gitu. Mulas juga sempat terus. Iya. Kehead kok nggak salah ada juga ya? Apa? Kayak yang kehead kan ada brand kehead namanya. Oh iya, ada. Terus gue kayak anjir, kita sama tapi beda brand. Gue tuh sampai kayak anjir malu gue nggak mau gue samaan gitu. Sampai gue pulang Pak, gue pulang kayak ganti baju kayak gue nggak mau gitu. Iya. Kelihatannya kembar tapi beda brand. Iya, nah itu karena sama-sama logo box gitu kan, cuma beda tulisan aja gitu kan. Iya. Tapi itu belum disebut lokal dilokalin. Gue masih nyebutnya kayak plagiat lo, jiplak lo gitu. Sampai ada satu akun dia tuh entah second account, entah fake akun gitu. Dia ngomong, ini mah namanya lokal dilokalin. Wah, gue jadiin aja nih segmen lokal dilokalin. Oke, akhirnya nemu nama lokal dilokalin itu di situ. Betul. Nah, pantesan sekarang dia ngeberantas nih ya lokal-lokal lokal-lokalin ya. Biar lebih kreatif. Iya, gitu. salah satunya yang terakhir ini yang gue kemakan ya. Oke. Itu sebenarnya bukan lokal dilokalin teman-teman ya. Iya, itu ternyata collab ternyata itu ya. Sebuah campaign. Ternyata ya. Aduh. Itu kreator gue, Talbot, David salah satunya nih malah David Oktom ya. Terus William ya, gua sampai ini ke si Talbot, ini beneran masih ada kalau lo mau melihat baca ya. Ini beneran katanya. Wah, nggak tahu Mas, bisa iya bisa enggak deh kalau bilang gue. Wah, bener-bener sih. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ini campaign itu tuh. Itu beneran serius loh, gue itu kemakan serius. Gue yang awalnya yang kayak yang sebelumnya kan ada tuh prosop yang itu tuh. Prosop ya? Prosop sama Iya itu. Apa ya? Lupa ya. Pokoknya itu ya. Collab ya itu. Itu gue itu gak kayaknya ini collab deh. Terus sebelum juga kayak ini collab. Tapi kalau ini gue kemakan gitu loh. Iya. Anjir gue kemakan gue. Sebenarnya gini, waktu itu gue lagi di tempatnya David. Waktu itu ada temannya David, teman kecilnya David, lagi nginep di kos gue. Oke. Habis itu dia bilang, main ke David yuk gitu. Ya udahlah kita main nongkrong aja di tempatnya David. Tiba-tiba di calling sama ownernya Cambre. Si Mas Ardi namanya. Terus Mas Ardi bilang, Mas Yo mau kerja sama enggak nih di campaign ini gitunya. Wah, kerja sama apa tuh? Ya aku mau collab sama Preface. Cuman campaignnya ini pengen jadi si Preface ini ngelokalin si Cambre ngelokalin Preface. Tapi waktu itu konsepnya belum yang berantem. Cuman konsepnya dia ngirim barang itu terus kita reaction gitu. Jadi kan umurnya nggak panjang gitu doang cuman kayak ya review aja gitu kan. Terus ya udahlah gue yain. Terus ternyata gue ikutan video di campaign itu. Jadi ini bukan yang campaign TikTok ya, ini yang campaign buat brandnya dia nih. Pas bikin itu selesai bikin video campaign itu, habis itu si ownernya Preface, si Akbar, Mas Akbar sama Mas Ardi bilang, rapat lagi kita tuh kayak gimana caranya ya biar semua orang nih kemakan sama drama ini gitu. Jadi lo berdua nih seakan-akan berantem. Oh kalau bumbu itu bisa gue ituin. Jadi dia cuma ngasih ini aja, ngasih clue aja gitu lah. Tapi gue yang ngebumbuin sama David. Tadinya tuh kita pengen unfollow aja, cuman kurang greget gue bilang. Gue tuh punya bumbu-bumbu sendiri nih, gue bilang. Oh kalau blog nih Mas, pasti influencer juga kena. Terus kita ngobrol, influencer dikasih tahu nggak? Aku nanya kan, jangan. Justru biar alami.
Soalnya ya banyak kan kalau Bocor kita lah bocor ya. ke influencer, Iya. influencer bocorin ke fansnya. Oh. Nah fansnya iya, siapa iya. tahu nih punya second account atau apa kan Iya. ternyerang gitu Iya, kan. benar. Akhirnya gue keep. Nah gue tuh merasa berdosa sekali pas hari pertama si Preface munculin fotonya Mas David. Ah iya, tahu yang sweater putih itu kan. Betul sekali. Iya. Atalbot, terus William Flea, terus Banisik, banyak banget. Terus sampai William Flea tuh gue telepon, gue karang ceritanya sendiri. Gue bilangnya kayak gini. Jadi sebelum acara Bandung, dia tuh udah ke Bandung. Kan acara Bandung waktu itu SSST sama SVG kan collab. Oke. Nah sebelum itu si Mas David udah ke Bandung, tapi dari pihak Preface ternyata nggak dibolehin untuk bikin story di Bandung, nggak boleh, pokoknya seketat itulah. Sampai dibikin MOU, dia tanda tanganin tanpa tahu artikelnya. Nah gue bikin seakan-akan si David ini bersalah, padahal Mas David kan orangnya detail. Harusnya ngelihat artikel dulu, masa iya langsung diterima-terima aja gitu. William kemakan, Atalbot kemakan cuman sehari, pas besoknya dia bilang, oh gue baru ingat ternyata Mas Yo sama David ini konten kreator gitu kan. Pokoknya Gitu. orang-orang Iya, yang iya. sadar gue nggak bales. Iya. Gue nggak bales DM karena males gue jelasin juga kan. Iya. Ya udahlah, habis itu yang kemakan aja nih yang gue jelasin. Gue jelasin 2 hari kemudian apa 3 hari kemudian gitu. Cambre naik foto gue kan begini. Iya, Cambre itu mulai naik, naik, udah ya. mulai tuh semuanya tahu. Wah lu gini. Nah si William Flea ini ngambek sama gue pak. Oh gue gak enak Bener, juga bener. kan. Terus Iya, dikabarin lagi sama Mas David. Kita tiap malam kabaran kan siapa aja nih yang kena kemakan gitu kan. Iya. Terus kata si Mas David gini, Pak kamu tuh harus tahu Bang Hendy Dion itu kemakan gitu. Wah Iya, gue kemakan panik. gua. Gue bilang, Asli gua kemakan. Mas ini kan dia kita mau podcast gini-gini. Ya mudah-mudahan videonya sebelum podcast udah naik. Iya. Maksud gue biar kita udah lega lah Iya, gitu iya, kan. iya. Terus ya udahlah, gue bilang kan ke Mas David, ini kalau kita beneran berantem berarti efeknya sebesar ini ya. Ada tim Mas Yo, ada tim David gitu loh. Nah, iya. Akhirnya dari situ pas foto Cambre naik, orang-orang udah pada ini mah gimmick. Tapi gue kemas lagi. Gue bilang ini tuh serangan balik. Gue gituin. Gue tiba-tiba 2 hari setelah dari Preface ngupload itu gue disuruh ke Bandung. Gue bikin cerita sendiri lagi pak. Terus habis itu kemakan nih netizen. Makan jadi Oh gitu gitu kan. Gue jelasin. Oh gitu iya. Wah fix mas. Tapi jangan sampai berantem gini lah. Gue akan baikan tapi gue tunggu itikat bait dia. Anjay, kelas gue. Emmy Award dong ke saya dong gitu. Emmy Award. Masalahnya kalau udah David nih ya. Saya kan dulu dia sebelumnya udah pernah ada ini Slack kan ya sama yang masalah zipper itu kan. Iya. Kalau itu kayaknya real ya. Aduh, gua nggak tahu sih itu gimana real atau enggak. Cuma gua nggak ada urusan udahlah. Iya pokoknya itu. Makanya akhirnya setelah itu gue mikir, ini itu kan mereka sama konten kreator juga, cuma kayaknya itu bener nih. Ini juga sama kreator. Gue nggak tahu. Akhirnya gue hubungin Talbot tuh, kan. Tanya Talbot tuh, akhirnya si Talbot yang agak ngeh dia, katanya, ini masih 50-50 sih mas. Masalahnya mereka tuh kreator. Iya. Dia bilang gitu. Oke mas, kita lihat besoknya foto Cambre. VT itu keluar. Oh ya video keluar. Iya VT keluar. Talbot langsung Ngirim. Itu gua, ngechat gua. Tuh bukan mas, langsung di story. Anjir bener gua kemakan ya. Gue gara-gara ngeliat storynya Bang Boy Mleno tuh. Iya. Kan nge-tag lu tuh. Nge-tag lu juga kan kalau gak salah. Iya. Udahlah. Berarti gue gak usah nge-PC. Gue nge-PC lu lagi ya kalau Iya, misalnya. iya. Gue emang punya sikap untuk pokoknya kalau setelah rilis video ini, gue bakalan satu-satu gue PC gitu. Oke. Nah gue japri sih, Bang William tuh susah banget. Gue kayak, dia ngambek beneran pak. Dia sampai bikin story gitu kayak, nih gue jujur kecewa banget sama temen gue lah gitu. Temen sama dengan 2 orang ini gitu. Tapi akhirnya dia bikin lagi story satunya. Nih 2 orang gue di tag. Terus kayak bercanda-bercanda sih. Dia abis itu ngomong, info just tip dong, pengen juga si William Flea gitu. Akhirnya dimaafin juga gitu. Iya. Ujung-ujungnya udah lah ya, aman lah ya. Ujung-ujungnya udah aman. Ya, namanya juga entertain lah ya. Entertain, iya, Pak. Ya. Lumayan ya, tapi kemarin berhasil loh ya. Itu Preface sama Cambre itu benar-benar menurut gua tuh berhasil sih. Betul. Itu bukan gimmick ya, jatuhnya bisa dibilang sih itu marketing ya.
Marketing. Iya. Marketing. Itu bisa masuk ke marketing dan itu dapat karena mereka berdua ini benar-benar nge-keep ya, Betul. ngejaga. Karena kan ada beberapa mungkin kalau yang sesama-sama influencer yang mungkin sebenarnya gini tapi diem-diem ya. Nah, kita kan nggak tahu kan. Kita ngomong ke dia ngomong ke yang lain nih diem-diem juga ya. Nah, kita kan Dan gue nggak bisa percaya sama orang. Gue Iya, makanya kayak gue gitu. keep banget. Tapi benar, berarti ini lo benar-benar profesional kalau kayak gitu. Ya. Iya. Tapi ya lawannya, wah mental banget nih gue bilang kan. Sepuh-sepuh gue kan abang-abangan gue kan, waduh ini gimana gue bilang gitu. Tapi soalnya outputnya Cambre de Prives ini bagus. Oke. Jadi kayak daripada lokal-lokalin, mending collab, mending Iya. featuring gitu kan. Emang bahannya apa sih mereka? Itu hoodie-nya? Apa perlu gue bakar? Tes gramasi? Bisa, halo Mas Ardi, ini dong. Gitu. Kalau segi material gue mungkin itu kayak cotton combat sih 350-an guys. Enggak, kalau Apanya? t-shirtnya gue nggak begitu tertarik sih. Gue Hoodie-nya. tertarik hoodie-nya sih. Hoodie-nya tuh gue ngeliat kayaknya kan sablon puff ya. Ya sablon puff sih Cambrenya ya. Iya. Kayaknya menarik sih tuh. Menarik, Ntar ya. menarik, ya. Tapi kayaknya udah habis ya kayaknya ya. Enggak, nanti ada rilis online-nya. Kemarin rilis offline kan. Oh gitu. Ya. Oke. Siapa tahu gue dapat deh. Bisa, follower-nya. Mas Ardi, ayo dong. Oke. Enggak tenang. Enggak. Gue bak kalau misalkan emang itu gue beli gitu, tenang aja ya. Serius kayak kemarin senior itu gue beli apa gimana. Kalau emang gue suka gue review ya gue beli gitu loh ya. Tapi kalau emang mau ngasih nggak apa-apa. Tapi lu ngewarnya nanti sama reseller Bang. Ya itu dia ya. Makanya. Gue juga katarsis juga ngawar loh. Oh iya. Katarsis gue ada yang ngawar gue katarsis ya. Tapi dapat kan? Dapat ya bagus, katarsis bagus, ya. ya. Tapi kan itu kan warnya kan gue pakai akun anonim kan. Kan di Tokped kan nggak ada kelihatan kan cepat-cepat dia dapat kalau dia gitu. Waktu gitu katarsis gitu. Oke, sampai sini apa namanya? Jadi tadi masalah yang tentang Prives sama si Cambre ya. Oke, itu menurut gue tuh oke banget ya gimmicknya. Nah sekarang masalah nih lo tuh kan terkenal sama lokal dilokalin ya. Betul. Lokal dilokalin ya. Betul. Jadi gue tuh pernah ngeliat apa namanya ada satu akun ya. Ya. Ya gue tunggu. Ya kayaknya ada satu akun. Ada. Itu isinya muka lo semua. Ya. Mukanya itu isinya lo semua gitu sampai ya. Sampai ada videonya satu bukan video di kayak Tapi itu foto bukan akun slide. lo ya? Bukan. Typingannya juga bukan gua. Oh siapa tahu aku second account lo buat lo itu. Enggak ada. Gua ada akun second tapi bukan second sih, lebih ke ya kayak goblok gua aja gitu. Iya, Tapi enggak second banget, ada videonya, ada muka gua juga. Iya. Gitu. Kalau ini akun gimana? Sebenarnya lucu sih. Gue juga bodohnya sempat gue tanggepin. Nah, jadi akun ini ngiranya yang kemarin kan ada Codim. Tahu kan? Iya. Codim terus SNSR atau apa itu yang ya lokal dilokalin kan itu fotonya foto AI ya. Nah, soalnya gue pernah dulu di tahun tahun lalu lah ada SMRB. Oke. Dia tuh sempat mock up doang, Bang. Mock up Terus, doang. Ya di apa namanya? Di publish. Iya, Nah, iya. gue mikirnya bercanda, tapi gue kontenin. Oke. Gue kontenin viral nih SMRB. Gue waktu itu bilangnya semerep lah. Oh, semerep Emang ya. bercandaannya aja. Iya. Terus abis itu pas viral, ternyata sebulan kemudian akun ini hilang. Ternyata dia open PO. Gue nggak ngeliat di profilnya itu ada link gitu. Masuk ke WA group. Oke. 30 orang. Iya. Kalau nggak salah nih ya harganya tuh 120 apa 150. Wah. Dan yang kena itu rata-rata anak-anak sekolah. Anak sekolah. Nah, Wah. gua concernnya di Gitu ya. situ. Iya. Nah, pas itu viral, nah setiap ada laporan lokal dilokalin yang kayak pakai AI atau mock up doang, itu bakalan gua kontenin, Bang. Karena gua ngincer targetnya itu anak-anak yang masih sekolah yang kurang edukasi lah. Iya. Ya, gue kasih tahu di situ. Kalau udah tahu kan ya udah, berarti lu terserah lu, kalau masih tetap beli ya berarti urusan lu gitu kan. Iya. Sampai dia bikin gini yang akun yang itu kalau nggak salah namanya akun bebas. Iya. Nah, akun bebas itu ngomong yang AI sama yang cuma mockup doang, yang Codim gitu-gitulah, yang nama-namanya plesetan itu dikiranya buatan gue sendiri. Jadi- Enggak lah. Iya. Lah itu
berdasarkan ini laporan-laporan netizen ke gua. Jadi banyak yang lapor ke lo, nih bang nih ada akun nih yang isinya itu muka lo semua kayak gini kayak gitu. Terus pas gue lihat typingannya juga, wah ngaco-ngaco banget sih. Gue kayak ini konspirasi apa nih? Gua kayak gitu kan. Terus pas gue lihat, ini mah kayak pengen tenar aja. Soalnya sebelumnya ada yang kayak gitu. Gue lupa nama akunnya. Udah gue stitch kalau nggak salah. Entah gue stitch, entah gue bikin screen record gitulah. Terus viral, namanya ganti jadi brand. Lah berarti ya jatuhnya ya itu dirty marketing kan? Oh yes. Iya makanya gue nggak mau gue ituin. Coba nama brandnya ntar dicek ya. Apa tuh? Gue lupa sumpah. Aduh itu gue lupa screenshot itu gue dendam tuh. Nah gue ya untuk si akun bebas itu ya nongolin aja. Lo siapa? Gue pernah sampai gue DM gini. Ayo ketemu, tenang. Gue kepala dingin. Kita nggak usah yang kayak gue. Kalau lu ngeliat konten gue emang gue kayak rada kesel atau gimana. Aslinya gue enjoy aja. Kalau misalnya ada yang lu nggak suka di gue, nanti gue perbaikin. Dan gue ngasih tahu ke lo, ini tuh targetnya tuh bukan yang bukan yang di atas gue lah. Di atas gue pasti udah pada tahu lah. Ini mah cuma akun bercanda gitu-gitu kan. Nah yang gue takutkan akun-akun kayak gitu itu nipu, scam. Iya. Gitu. Oke sih. Nah sejauh ini nih, sejauh lu nge-review sering-sering lihat ya seperjalanan lu ngonten gini. Ini brand lokal apa yang dilokalin ya? Banyak. Sebut aja nggak usah, tenang aja. Biar orang pada tahu aja, nggak usah tenang aja. Ada yang besar-besar kali ya gue sebut. Boleh. Tapi dia cuman beberapa artikel doang sih, nggak semua artikel tuh dilokalin. Jadi kayak satu artikel, dua artikel gitu kayak Not Bad Club ada NBC. Jadi ini tuh bener-bener desain sama. Oke. Terus Satisfaction. Satisfaction. Iya. Terus sempat juga SNSCO cuma satu sih dia. Sempat juga itu. Dan 3 itu menurut gua sekarang udah lumayan berubah. Udah lumayan. Oh insaf lah ya. Iya. Oh oke. Jadi menurut gua respect untuk 3 brand ini. Jadi sekarang tuh udah mainin campaign dan segala macem gitulah. Oke. Jadi dia belajar dari sebenarnya awalnya disalah tapi dia ini ya insaf lah ya. Insaf. Nah itu seenggaknya oke bagus sih. Ya, sampai si Satisfaction tuh suka ngirim gua sebelum dia rilis kayak, Mas menurutmu ini aman? Oh ini enggak dirilis Pak sama dia. Oh, gitu? Wah gue respect banget tuh kata gue. Berarti cuma penyala doang dong? Iya. Dan kan gue bukan anak desain ya. Cuma emang kayak gue tuh keresahan netizen dan keresahan gue sendiri. Kalau sama ya gue bilang sama. Gitu. Ya udah gue bilang ini jangan Mas. Ya udah nggak di ini. Nggak dirilis sama dia. Bagus lah gue bilang. Iya. Gak gitu. Jadi itu tuh hanya itu aja nih, yakin cuma itu doang? Ada banyak tapi kecil-kecil sih. Kayak SNSR. Kan ada 2 tuh, ada yang ada SNSR Syndicate sebenarnya yang parah banget. Waktu itu sempat yang sama kali. Yang ini. Yang gamis. Nah, itu parah banget sih, Bro. Itu Amam sebenarnya gimana ya? Amam tuh bikin snippet ya, bahasanya apa ya? Kalau misalnya dia nge-story tapi belum rilis tuh ya bocoran lah. Bocoran gitu ya. Bocoran gitu. Spill dikit gitu ya. Spill dikit. Terus seminggu kemudian dia udah rilis. Wah. Dan menurut gua gamis reflektif itu di Indo belum ada. Emang gue jujur belum nemu. Benar kan? Iya, belum. Dan gue akuin kalau itu pionir. Jangan kan di Indo, Bro. Di Arab aja kagak ada gue nemu. Nah gue nggak tahu kalau di luar tuh. Nah gue nggak tahu. Terus gue kayak gue bilang ke Amam, gue sampai bilang mau ikut tapi Amam langsung ngirimin gue. Wah gue bilang respect banget. Oke. Dan itu tuh salah satu yang bajingan menurut gue. Oke. Itu. Oke, jadi itu salah satu juga ya. Ya benar. Terus gue pernah ngeliat juga ya, pernah sempat viral itu yang pernah dipakai Rich Brian itu ya. Apa tuh? Iya. Apa namanya? Lesegos. Oh, Lesegos. Oke. Iya, jadi nah, itu kan sempat lo bahas kayaknya tuh. Sempat gue bahas. Iya. Dan awalannya nih, nah banyak orang bilang gue ngebelain owner brand-brand. Maksudnya dibilangnya owner brand ini teman-teman gue. Padahal gue kagak kenal sama dia semua dulunya. Dan mereka kan datang sendiri kayak Mas Yo laporan gitu. Berarti kan impact dari lokal ini sama owner brand jadi kerjaan gue gitu kan. Ya bagus lah gue kontenin. Itu gue nggak dibayar pakai gitu-gitu. Gue emang murni pengen bantu biar ngeberantas lokalin itu. Ya itu Selagas tuh ownernya tuh temen gue.
Los Egos. Ya. Sangat plot twist ya. terus. Tapi gue nggak tahu di masalah kasus itu, ya, masalah kasus itu gitu. Jadi gue ya udahlah. Intinya waktu itu gue pengen dikirimin yang karena kan lagi viral tuh waktu itu kan yang di Marathon itu kan. Ya benar. Iya kan? Dari situ gue tahu. Di situ kan lagi viral gue pengen dikirimin, tapi tiba-tiba konten lo naik bro. Ya. Yeah. Konten lo naik, tiba-tiba udah mas nggak usah deh kita kayaknya lagi rame. Oh ya udah siap. Kalau gue kan orangnya kan nggak mau kayak cari tahu gimana. Oke siap mas, aman kok, tenang aja tenang kayak gitu sih jadi. Iya terus gue nggak tahu nih, maksudnya gue cuma tahu ownernya tapi gue nggak nongkrong, nggak belum temenan, belum kenalan juga lah. Iya. Jadi ya udah gue angkat, terus banyak yang bilang kayaknya ini dari Pinterest. Nah siapa tahu dari si dua brand ini emang ke Pinterest terus di ATM lagi sama mereka kan. Nah itu jadi tadi sih miss gitu kan. Itu tadi sih itu yang pengen gue coba mungkin luruskan ya. Mungkin ada beberapa band yang emang dia ngelihatnya ke si pin itulah ya. Ya. Dan emang mungkin cuma di ATM dikit-dikit gitu ya. Yang awalnya misalkan ada gambar bunganya awalnya misalkan kalau pakai 4 jadi 5 atau gimana gitu ya. Cuman visualnya 90% mirip gitu kan. Benar, gue tuh gitu. ngeliatnya kayak ini mirip banget gue gitu. Sampai gue tanya teman gue, menurut lu mirip nggak? Mirip. Iya. Ya maksudnya di teman-teman gue yang bukan fashion justru gue tanya, menurut lu mirip nggak? Mirip, udah. Kelar kan kayak gitu gue. Nah jujur kalau sangat sebagai misalkan nih ada seorang creative director nih, misalkan dia seorang creative director, dia kan ada desainernya juga gitu kan. Dia ngelihat desain, oh ini oke, ya ini kan desain tuh banyak ya. Gua nggak tahu ini desain emang ngambil dari mana kita nggak tahu. Mungkin kecolongan di situnya. Kayak gitu mungkin ya. Kayak gitu sih kalau kata gue nih. Klarifikasinya begitu ya. Iya, klarifikasi. Siapa tahu gitu. kan emang beneran mereka berdua tuh di Pinterest tanpa emang nggak tahu mereka berdua nih, nggak tahu si Freeze Growers, nggak tahu si Los Egos ini, emang nggak saling kenal juga kan. Iya betul. Siapa tahu mungkin mereka ternyata emang sengaja ya buat kontrol. Ya kita nggak tahu. Wah itu nggak tahu lagi tuh. Makanya kadang gue tuh pusing sendiri pakai ini gimana ya, emang kita nggak tahu lah ini strategi apa yang dibuat gitu. Makanya gue kayak ya udah gue kontenin aja udah. Ya, makanya sekarang kalau pergimikan di TikTok tuh gue udah agak-agak udahlah. Gue lewatin aja. Tapi kalau ini gue kena sih. Ini terakhir kayak gue kena ya. Terakhir gue kena ini ya. Lo sama David, lo emang kurang asem memang ya. Itu ya. Aduh. Parah. Oke. Jadi kan kalau yang gue lihat ya, nih. Sorry ya kalau misalkan gue salah ya. Sorry gue salah. Kayaknya brand-brand lokal sekarang ini tuh banyak banget yang kiblatnya itu ke Cortez. Ya lagi berlomba-lomba. Kalau menurut gue, sorry koreksi kalau gue salah ya. Karena banyak banget yang kayak kiblatnya ke sana gitu ya. Lagi, jadi kalau menurut lu gimana tuh dengan brand-brand yang kiblatnya ke arah situ tuh? Harusnya tuh gimana sih? Kan kiblat. Lu setuju gak sih atau enggak mungkin lu ada kayak gue nggak setuju harusnya kayak gini gimana gitu? Oke. Gue sih 50-50 sebenarnya. Oke. Jadi ya emang kalau lagi rame itu ya brand Indo pasti kan berlomba-lomba tuh. Cuman tetap harus di ATM-in. Jangan plak banget, soalnya yang gue lihat beneran plak banget gitu. Beneran kayak kan ininya logo Pulau Batu gitu kan. Itunya nggak diubah pak. Oke. Nah itu kan yang anjir. Ini nih Cortez banget. Malah menurutku bukan luar di lokal, ini tuh KW jadinya. Oke, sebut aja brandnya apa? Aduh gue lupa lagi namanya. Pokoknya ada lah ya. Ada banyak, tapi emang nggak besar. Cuman ya kayak misal lu mainin misal peta Indo gitu. Tapi jangan bulat juga. Kalau bulat banget tuh udah kayak ya Cortez banget lah. Mungkin apa gitu. Tapi kalau kayak campaign ngikutin boleh. Kayak campaign kan suka si Cortez tuh bikin kayak nitikin lokasi di mana bagi-bagi gitu loh, misterius gitu kan. Itu keren sih menurut gue, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi tetap dengan konsep lu, jangan terlalu plak banget. Gitu ya, itu jadi PR brand lo gitu. Jadi harusnya kalau yang gue rangkum sih di sini harusnya si brand tuh harus punya brand identity lah ya. Betul. Ya gitu ya. Bener gak sih, ya kan? Ya jadi kalau yang gue tangkap dari omongan Mas Yoni, jadi si brand tuh harusnya punya brand identity gitu. Jadi ya oke, boleh dia ngelihat ke si brand luar atau gimana, cuman kalau bisa ya ada emang beda sendiri gitu loh. Jangan bener-bener yang sama gitu, bisa sama ngikut-ngikut sama kayak gitu. Ya gak sih? Iya, betul. Nah, kayak gitu tuh. Jadi
Ini nih teman-teman ya, untuk si Mas Show ini tuh masalah lokal di lokalin tuh sekarang tuh wah banyak ya. Keresahan saya dari 2017 itu sebenarnya. Iya, betul tuh. Kayak gitu tuh untuk Mas Show tuh ya. Oke, sekarang nih untuk Mas Show nih, kalau misalkan apa namanya sekarang ini kan lu kan udah cukup lumayan ada nama lah ya. Bukan cukup lagi ada nama gitu ya. Masalah lokal ini ya. Lu ada niat buat bikin brand gak sih? Sebenarnya waktu itu sempat sebelum gue ngonten tuh gue pengen banget bikin brand. Cuman kayaknya gue melihat teman-teman gue bikin brand itu bakar uang di awalnya lumayan kan. Jadi kayak wah gue keluarga yang jauh dari kata sederhana. Jadi gue kayak mikir kayaknya gue nggak bisa nih di sini gitu. Kayaknya gue nggak bisa nih bikin brand. Dan yang kedua gue udah ngonten lokal di lokalin. Kalau gue bikin brand pasti orang nyari kesalahannya, benar nggak? Iya. Gitu. Dan gue pernah dengar dari Mas David pernah bilang kayak nggak etis Mas sebenarnya kalau reviewer tuh punya brand. Ya jadi kan kayak ya fake lah, nggak terlalu jujur. Iya. Gitu. Kayak adoptif lah ya mungkin ya kalau itu ya. Ya makanya Iya. Ya kan dia buat brand kan, tiba-tiba kan dia kan awalnya nge-review taunya dia punya brand kan. Iya. Iya. Ya mungkin ada yang bisa jujur juga, cuman kalau gua kayaknya nggak bisa sih untuk bikin brand kayak gitu. Oke. Jadi sekarang pengen fokusnya tetap di ya gini aja konten dan selingan musik ya. Kayak gitu ya. Oke. Siap. Apa namanya kalau misalkan yang lu gak berani, yang gue lihat ya, lu kan seringnya tuh yang brand-brand gorengan gitu ya. Ada yang apa sih yang lu kontenin gitu ya. Lu gak berani nyenggol brand gede? Oh ada Pak satu. Apa? Tapi kayaknya lu pernah jadi creative directornya. Pernah di situ gak sih? Hah? Apa nih? Motley. Iya. Emang kan kenapa? Ada tuh satu artikel dia menurut gue ya. Itu tuh yang mana nih? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa ya, udah. Sensor. Oke. Itu rules gue. Oke, gue terima. Oke, apa? Siap. Ini sebenarnya gue setiap di jalan jujur Pak, gue kalau lagi ngopi lagi dimanapun itu banyak banget itu no mood apa gitu. Oh, No Mood for Love. Ya itu. Oh. Nah, ini jujur gue nggak tahu OG-nya tuh siapa duluan. Sampai sekarang tuh gue masih selidiki itu. Oke. Ya oke, yang desain itu ya. Jujur gue nggak kenal sama ownernya Motley ya. Yang OG-nya pun gue nggak tahu siapa kan. Ya jadi gue masih penasaran gitu. Iya, anjir kaget gue tanya kayak gitu ya. Ya. Oke ya. Gimana? Ya. Jadi ya mungkin itu tadi ya. Mungkin kita balik ke awal lagi tadi. Mungkin karena mungkin desainer itu ya kan. Desainer itu mungkin ada mungkin terinspirasi dari desain yang ada di Pinterest itu ya. Ya seperti itu mungkin ya. Jadi dia oke lah ya, diambil gimana. Cuman beda di logo fontnya atau gimananya gitu ya. Cuman ya jujur gue nggak tahu sih itu ada yang emang sama. Itu sama yang beneran gue nggak tahu sih. Gue lupa gue foto sih Pak pas di coffee shop tuh. Oh gitu. Iya lupa, kalau itu kan bisa gue kasih unjuk kain. Oh iya bener. Cuma ya gue masih belum tahu yang OG-nya tuh duluannya siapa. Oh gitu. Jadi banyak yang laporan ke gue, Mas Motley nih. Nah jadi banyak netizen gue tuh kayak mungkin banyak yang nggak suka sama brandnya jadi nggak terlalu detail kayak cuman ngasih unjuk gini, Mas nih Mas lokal dilokalin. Gue tanya ini OG-nya siapa? Nggak tahu sih Mas, cuma lagi rame. Ya jadi PR gua kata gua. Iya. Biasa orang-orang yang laporan tuh suka gini kayak gua nanya, ya kalau misalnya lu mau laporan ke gua nih lu harus kasih unjuk pos tanggalnya siapa duluan. Gitu-gitu sih. Jadi kayak detail gua kan ngasih taunya nih ini tanggal sekian, jadi siapa nih yang lokal dilokalin gitu. Iya. Dan gua juga selalu bilang di konten gua di komentar itu untuk open discuss. Misal gua salah kan namanya manusia ya. Iya. Ya jadi ya nggak apa-apa lu nyalain gua nggak apa-apa. Jadi kan gua perbaiki diri untuk kedepannya. Oh gua harus gini gitu. Iya. Dan gua nggak sempurna lah intinya. Iya, manusia tidak sempurna lah ya gitu. Dan lo bakalan tetap ibaratnya kalau gua kan dulu ada yang bilang gua tuh polisi katun. Ya. Dulu ya ada yang bilang polisi katun walaupun gua sebenarnya bukan berarti bahan katun tuh bagus ya kan, karena bahan katun tuh belum tentu bagus, bahan polyester belum tentu jelek ya kan, cuman karena emang gua hanya menyelidiki seller yang dia bilangnya bahannya katun ternyata polyester. Nah, kalau lo nih gua bilang polisinya lokal dilokalin nih kayak gini nih ya, kayak gini. Sampai gua punya ini, Pak.
pas ada orang bilang kayak ini mah polisi skena, nah ini polisi lokal dilokalin. Gua ke Magelang waktu itu, gua lagi main ke Magelang. Terus ada salah satu thrift gitu, gua ngeliat nih, anjir nih ada jubah kayak parka tentara gitu. Gua beli buat konten. Kebetulan gue punya beret Stussy gitu. Oke. Ya gue pakai tuh, terus wah makin dicap sama orang-orang gitu. Gue makin, wah ini udah jadi identitas gue gitu. Iya. Itu seru banget gue. Boleh. Gue bawa dari Magelang tuh. Dari Magelang gitu ya? Dari Magelang. Dari Iseng Magelang. sih, lagi iseng ngopi, tiba-tiba di depan gue ada tempat thriftingan. Nah gue iseng aja main. Wih, ternyata murah. Ini kalau di Jakarta di Senen mahal kan. Ya udah gue bawa pulang aja. Iya. Tapi yakin tuh lo ori. Oh kalau itu gimana ya Pak? Waduh. Ini Seruput dulu lah. ya seruput. Ini pembahasannya agak panjang juga sih. Ini versi gue ada kok. Oke. Ya. Oke. Gue suka thrifting. Oke. Gue suka thrifting. Gue juga di sini gue nggak nyalain thrifting ya. Di sini gue nggak nyalain thrifting ya kan, karena teman-teman gue juga ada yang emang jual thrifting, cuman ya gue lebih support produk lokal kayak gitu. Oke, lanjut. Tapi menurut gue thrifting sekarang, ini keresahan gue pribadi, terutama di thrifting sepatu. Oke. Misal nih TN sama DN lagi naik, tiba-tiba thrifting sepatu tuh rame dan zestnya lengkap. Aneh, dulu tuh thriftingan sepatu tuh random. Oke. Random kayak Converse yang jadul-jadul ada dulu tuh kayak bener-bener random, nggak ada tuh yang lagi viral tuh nggak ada. Maksudnya kayak ya udah fans old school, fans yang zaman-zaman apa gitu-gitu ya, untung-untungan lah kita. Oh jadi thrifting tapi size lengkap. Nah, bingung nggak? Berarti sama bingungnya kayak gue waktu itu ngelihat Sangkil sama Afro itu size lengkap. Ya itu. Iya, itu. Nah, sempet tapi juga. Tapi gue tunggu ya. Ini disclaimer ya, gue nggak bilang mereka itu fake ya, enggak ya. Ya kan mereka sendiri yang bilang katanya sisa pabrik, ya kan. Ya, cuman makanya gue bingung. Mereka bilang sisa pabrik, ya kan, defect. Tapi kok saya lengkap gitu. Jadi sama lah kayak tadi yang lo bilang itu ya. Gitu, oke. Terus juga sempet ada waktu itu tuh gue lupa gue download sih itu video. Jadi ada orang, dia baru buka dari bal, terus sepatunya langsung kayak digerindain, dijelek-jelekin lah. Dari baru ke dijelekin gitu. Jadi kesannya ya nah ada bahasanya oribal. Nah gue bingung, ori setahu gue cuma ada ori sama KW. Ya. Udah. Oribal. Nah jadi ada istilah baru, ini oribal. Ya original enggak mas? Enggak, ini oribal. Gimana gue itu ya kan? Oribal maksudnya lu juga nggak tahu? Gue dulu sempat gue pengen beli di waktu itu live TikTok gitu lah. Iya. Terus kayak ini oribal mas, waktu itu 300. Terus gue bingung 300. Ya gue ya udahlah gue wah ini udah nggak jelas gue bilang. Nah sekarang banyak akun-akun kayak gitu. Oh, yang live di TikTok. Ya. Cepet. Tapi sekarang kayaknya udah banyak yang kena blok gitu lah. Iya, cuman kalau yang visualnya bagus kayak enggak sih. Oke. Ya. Terus abis itu cara gue melihat original atau enggaknya, sekarang udah ada aplikasi Pak. Oh gitu. Ya, gue selalu. Tapi sebenarnya gue belum download sih. Jadi temen gue udah ada yang download. Jadi kalau misalnya gue beli sepatu, tapi gue bukan ke thrift waktu belakangan ini. Kalau dulu iya thrift. Kalau belakangan ini gue beli dari kayak Prilovan, tapi tetap kan gue nggak percaya gitu. Ya gue minta temen gue, ini dong tolongin. Ya udah lu kirimin tagnya, terus siluetnya, lu foto-foto lah gitu. Nanti diituin ada aplikasinya. Oh ada. Ya Depatu tuh. Oh Depatu. Ya itu. Dan dia juga bisa kok yang kayak jaket gitu-gitu gitu. Iya. Kalau gue sih biasanya suka nanya ke Supolis ya kalau itu. Kalau misalkan sepatu. Respect tuh. Iya. Beneran tuh polisi sepatu kalau itu. Nah, itu polisi sepatu itu bener ya. Wah, lengkap ya kita ya. Iya, lengkap ya. Yang black kain ada, yang black sepatu ada. Benar. Ada. Terus malah gue pernah ngeliat ada yang dia nge-black apa tuh namanya? Bukan sepatu itu ya, apa namanya? Apa sih waktu itu gue ngeliat sampai ini topi. Oh iya. Iya, ada. Cuman dia keluar sistemnya, bukan lokal sih. Jadi katanya bahan-bahan apanya gitu, katanya ada yang beda-beda gitu. Kayak gitu. Tapi ya intinya reviewer gitulah ya. Iya, makanya gue sekarang jarang banget thrift. Kecuali kalau lagi gabut aja, terus juga gak pernah nyari brand sekarang. Karena udah di, udah dari sananya udah paham brand kan, jadi udah dipisahin. Udah buat seller-seller lain. Iya, soalnya kalau masalah ini ya, kalau misalnya apa namanya, tadi ya thrift salah satu juga yang gue bilang juga Sangkil itu ya.
Karena kan teman-teman gue tuh garment ya. Ya kan gue kan teman-teman gue garment ya. Lo tahu Nirwana Tekstil kan itu di gue tuh. Jadi teman-teman garment tuh banyak yang memproduksi brand-brand luar juga. Brand-brand gede lah ya. Yang brand Garis 3 tau lah ya. Ya, terus brand yang Checklist tau lah ya. Gitu. Mereka sih bilang katanya kalau emang ada reject cacat pabrik, itu mereka langsung dimusnahkan, langsung dibakar atau di mana. Dan enggak diiniin. Maksudnya enggak dipisah terus dipotong label doang. Ya itu. Ya itu. Ya, ternyata enggak. Dimusnahin. Walaupun dipotong itu ya bener-bener potong semua. Dipotongnya bukan tagnya kan? Tak langsung. Semua kan? Bukan tagnya doang. Bukan. Berarti emang dimusnahkan. Iya, cuma gua nggak tahu sih ya kalau yang dari si A itulah gitu ya. Mungkin dia emang ada kerjasama sama itu mungkin ya. Iya. Who knows ya. Cuman kalau gua email langsung ke si brandnya sih katanya nggak mungkin sih ya katanya gitu. Itulah. Jadi karena gua kayak kenal, karena gua di Nirwana Tekstil tuh, jadi gua tahu teman-teman yang produksi brand-brand ya pasti luar tuh kayak gimana, ininya SOP-nya seperti gimana. Sampai-sampai nih ya kalau brand luar itu ya, garmentnya ya, lu jangankan masalah itu baju keluar ya, software di PC lo ya, itu Photoshopnya, kalau itu bajakan di blacklist langsung. Oh iya. Jadi harus benar-benar ori. Ya. Sampai software doang loh ya. Software doang gitu ya, kayak gitu. Jadi sedetail itu sampai ya. sedetail itunya. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang keluar QC, kayaknya gak mungkin sih ya. Seketat itulah ya. Iya. Berarti kalau untuk yang nonton nih berarti ya harus tahu nih ya kan. Nggak ada tuh namanya reject ya kan. Iya, harusnya sih ya. Harusnya. Ya kan ini dari lapangan langsung lah kalau Bang Dion. Gitu. Oke. Gue mau nanya dong kalau tadi kan lu bahas Nirwana. Gue pengen nanya lu tuh ownernya ya? Gue nggak, jujur gue sebelum gue ngonten ya gue ini kayaknya Bang Hendy Dion nih ownernya Nirwana Tekstil kayaknya. Sampai teman gue mau bikin brand kan. Enak gimana Nirwana Tekstil aja tuh sama udah terpercaya lah ownernya kayaknya Bang Hendy Dion gitu. Gue nggak bisa jawab ya. Biar nanti waktu yang menjawab. Berarti gue masih penasaran terus nih. Intinya gue masih keluarga di situ lah. Oke. Masih tim di situ gitu. Oke, apa namanya? Ini ada yang mungkin ada nih. Jadi kalau live ya. Jadi teman-teman kalau misalnya live kita tuh kan kita juga nanti ada di record dan di up. Cuman kita kalau live tuh suka bisa ada sisi tanya jawab nih teman-teman nih. Jadi buat teman-teman yang pingin nanya nih ke si dilokalin ini nih ya. Halo. Ya, boleh silakan, mangga. Boleh banget. Yang mau nanya-nanya boleh, ntar nanti langsung dibacain si host. Ada gak? Ya. Tadi sih ada dari Bang Haikal Majid. Tanya dong, brand lokal dilokalin yang paling bisa lu pakai brand apa? Yang kayak walaupun mirip ini tetap bisa gua pakai. Nah. Waduh. Jadi yang masih worth it gitu maksudnya ya? Oke. Brand lokal dilokalin tapi masih tetap worth it. Iya. Masih better lah. Maksudnya kan lokal dilokalin, tapi masih worth it gitu. Iya. Aduh. Oke, bingung juga sih kalau gue tanya itu ya. Iya, ya mungkin bukan gua ngebolehin ya, tapi SNSR tuh fotonya bagus Pak, foto kampanyenya gitu-gitu. Oke. Tapi kenapa harus lokal dilokalin? Oh iya. Paling itu aja sih, tapi nggak bakal gue pakai juga sih. Iya. Ya jadi jawabannya nggak ada sih sebenarnya. Karena menurut gue kalau lokal dilokalin, jujur nih gue pakai cambre yang kemarin, itu gue malu Pak. Kayak anjir kayak ya jilat udah sendiri kan. Iya. Tapi ya gue balik lagi itu campaign. Oke. Ya itu campaign. makanya gue kayak tetap nggak bakal bisa gue ituin. Iya. Mungkin maksudnya Bang Haikal ini berarti mungkin dari segi desainnya, dari segi materialnya yang masih oke lah kalau buat dipakai juga gitu. Walaupun emang desainnya sama gitu di lokal-lokalin gitu ya. Tapi apa ya gimana ya? Nggak gue bilang ya itu lokal dilokalin juga lah. Satisfaction sih. Oke, satisfaction ya. Jujur materialnya bagus banget sih. Oke. Ya, cuma sekarang kan dia udah tobat. Tobat artikel ya. yang itu udah nggak tahu deh, kayaknya stoknya udah nggak ada atau udah menipis, nggak tahu, nggak paham juga sih. Nggak pernah gue tanyain juga sih stok lamanya. Oke. Tuh ya, jadi itu tadi pertanyaannya ya. Oke, ya. Ada lagi ke pertanyaan ya? Oke, dari Bang Talbot nih. Oke, Bang Talbot ya. Abangku. Apa nih Bang Talbot nih? Silakan nih. Kamu tren brand lokal yang kayak
Nah, Paling ini aku jawab ya. Menurutku tren tuh ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nah ini udah 6 bulan nih, bisa jadi setahun. Tapi di tahun depan kita nggak tahu nih apa yang jadi tren baru lagi. Ya karena kan fashion tuh berputar ya. Tapi sekarang menurut gua banyak mikro tren tersendiri sih. Iya. Tahu opium style? Iya. Itu lagi naik juga pak. Oke. Itu lagi naik banget. Tapi gua kalau mempelajari itu kayak susah banget. Susah ya? Nggak nyampe. Iya. Jadi kayak kalau teman-teman gua tuh suka yang misal nih dia thrift gitu ya. Intinya fitnya bagus, hitam terus di DIY sendiri DIY lah. gitu kan. Dia kan konsepnya kayak gitu emang kan ya. Dan gua ada temen gua Rere Agustian tuh kan tinggi dan dia model juga. Itu keren banget sih. Dan teman-teman gua juga ada musisi Poris dengan gengnya dengan wah itu justru keren juga tuh opium. Nah jadi menurut gua di tahun ini tuh ada 2 tren. Menurut gua ya. Iya. Ya opium style sama sport. Oke, Ya, sport. sporty, sporty ya. Iya. Oke, tuh ya. Jadi menurut Mas Yo tuh ada 2 sebenarnya di tahun ini ya. Ya menurutku sih, menurut Iya, pandanganku kalau sekarang ya itu. Ya karena kan tiap orang kan beda-beda ya penilaiannya. Kalau menurut Mas Yo di tahun ini tuh di 2025 ya. Betul. Itu lebih ke opium sama ke apa namanya? Apa tadi? Sport style ya. Seperti itu. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Oke. Hai, Lokal Connect. Oke, Aldi, apa Aldi? Aku mau nanya, ini brand-brand gorengan bakalan kayak brand-brand yang sebelumnya kena gorengan juga, alias ada masanya atau tetap stabil? Soalnya melihat dulu brand yang kena gorengan di Jacklot sekarang nasibnya jadi titik-titik. Gini. Menurut gua akan bisa panjang. Oke. Kenapa? Karena mungkin pas waktu itu Jacklot belum ada TikTok ya. Belum. Belum ada Instagram juga nggak terlalu. Iya, Ada Instagram iya. tapi nggak terlalu. Ya mungkin dia mainin tapi nggak terlalu viral gitu nggak sih? Iya, Jadi menurut gua ya. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa panjang. Cambre itu udah dari tahun lalu sampai sekarang masih tetap jadi gorengan. Iya. Biasa kan cuma setahun atau 6 bulan aja nggak? Iya kan? Oke. Nah itu dia tetap stabil ya karena pertama resellernya juga, karena kan demandnya tinggi juga. Terus si Cambre itu campaignnya dia suka ke sponsorin ke Beyond, jadi kayak si itunya kan ke Beyond. Sekarang tuh lagi rame kan di situ, makin naik lagi. Terus juga sekarang banyak brand lokal juga udah mau featuring sama brand luar. Nah itu kan bisa jadi. Oh itu keren sih. Nah gue yakin di tahun depan itu brand lokal bakalan collab sama brand luar. Banyak bocoran tapi gue nggak dikasih tahu brand apa gitu. Nah itu gue suka banget, gue bilang itu baru gebrakan menurut gue. Iya bener, gue sebenarnya udah sudah ya. Gue udah gatel ini ya. Iya kan? Tahu juga itu. Seru. Oke ya, pertanyaan terakhir ya dari penonton nih ya. Habis itu langsung yang tadi gue bilang. Tadi sih ada 2 ya, ini kita Oke. rangkum aja pertanyaan basic. Sebutin brand lokal yang menurut lu itu kayak oke lah gitu, yang worth it atau bagus. Atau yang favorit brand lokal lu apa sih? Oh identitasnya ada gitu ya? Iya. Pertama Canalize Asia. Oke. Gue melihat dia celananya fittingannya bagus. Gue ada 2 atau 3 kayaknya tuh Canalize Asia. Itu dia dari zaman gue sebelum konten itu fittingan celananya bagus-bagus kayak hip hop banget lah. Iya. Ya Canalize Asia gue suka dari celananya. Televisi Star. Oke. Tapi sampai sekarang gue masih belum punya. Tapi tetap gue suka karena gue suka kampanyenya. Iya. Sebenarnya kalau orang awam ngelihat televisi atau yang baru pertama kali ngeliat mungkin ngiranya itu brand luar loh. Iya gak sih? Awalnya gue juga mikirnya itu bukan brand Indo lokal, karena iya. dia kampanyenya kalau nggak salah inian kolektif skate di luar. Iya di luar ya. Entah di US, entah ya pokoknya di luar sana lah. Tapi itu jujur gue keren sih tuh. Iya kan? Keren banget itu. Dan itu sekarang jadi gorengan pak. Harganya udah gorengan. Reseller tambah gorengan lagi. Bayangin tuh. Kalau nggak salah nih, maaf nih. Kalau nggak salah harganya tuh 1,7, 1,6. Iya. Gue nanya reseller kemarin 2,5. Wah anjir. Oke. Makanya kan gue kayak wah keren sih. Iya. Cuma emang di luar sana harganya juga standarnya segitu. Oke. Ya segituan lah. Kalau Preves tuh kan lumayan tuh banyak reseller yang kurang asem itu yang harganya goreng-gorengan tuh. Iya. Ya mungkin Preves kegorengnya ya karena itu tadi kampanyenya dia sama yang di Beyond gitu loh. Iya. Dan dia kemarin kan sempat artikel yang sebelum collab, dia tuh sama JTT itu loh. JTT. Tahu gak JTT Family?
Oh iya Itu nambah kegoreng Pak. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Sampai teman-teman gue sendiri pada bisa nggak just tip ke lu? Gue mikir kan, kalau gue jadi reseller duit nih, cuman gue nggak mau. Gue nggak mau, gue tetap kekeh dengan dia. Udah ini gue gitu. Gak mau jadi reseller ah. Tapi lo suka preface? Lumayan. Kalau bicara selera, gue lumayan lah. Iya. Maksudnya hoodie-hoodinya masih bisa lah gue pakai gitu. Cambre masih bisa. Oke. Tapi kalau celana, jujur gue nggak bisa. Oke, Paling celana kemarin sweatpants-nya oke. Oh oke. Yeah. Paling lo kalau preface kayak jaket, varsity-nya itu masih. Varsity-nya oke, itu masih ya gombrong hip hop juga kan. Oke. Ini gue ada hadiah buat lo nih ya. Sini. Nah, ini buat lo. Oke. Preface. Woi, beneran nih? Yes. Kasih lihat dong. Gawat. Woi, terima kasih loh. Ini artikel yang kapan ya? Udah lumayan lama ya. Ya, jadi dan ini dibilang baru bukan, dibilang bekas bukan, dibilang pre-love bukan. Oh, bukan juga. Bukan, itu karena masih ada labelnya juga. Karena ini buat bekas hanya di review aja. Gitu. Dan gua nggak pakai ya. Gitu. Oke lah, boleh lah. Iya, tuh. Oke. Jadi ini gue taruh situ kali ya. Siap ya. Oke. Beneran nih. Serius. Lumayan. Oke ya. Tuh, 5 juta. Enggak, bercanda. Jadi kasus tadi. Dulu ada kan YouTuber yang jual itu jadi kasus, enggak mau. Gitu. Oke, mungkin sebelum penutupan nih ada pertanyaan terakhir sekali lagi. Boleh. Ya. Belum ada ya? Belum ada. Udah berapa lama ini? Baru 57 menit ya. Oke. Mungkin bahas ke yang identitas tadi tuh, sebenarnya masih belum selesai. Oh iya tadi itu gue lupa ya. Tadi belum selesai ya. Jadi masih baru 2 kan? Iya. Jadi menurut lo nih brand-brand apa sih yang punya identity itu harusnya kayak gimana, dan menurut lo yang sudah punya tuh apa aja tuh? Tadi 2 tadi apalagi tadi? Canalize. Canalize Asia, terus sama si Televisi Star. Iya. Ada lagi Rockage. Rockage ini banyak yang nggak tahu sebenarnya. Yeah. Rockage Club dulu gue taunya, gue pikir ini band. Karena pas foto kampanyenya itu yang make vokalisnya Diesel, terus juga vokalisnya Limbo. Ternyata ini brand. Oh, oke. Dan dia memang identitasnya di hardcore. Benar. Jadi setiap rilisannya collab-nya juga sama band-band. Nah itu kan jadi identitas. Jadi kayak oh Rockets hardcore. Nah kan kayak gitu yang diperlukan kan, brand itu punya identitas. SNSD menurut gue juga bagus. Dengan hip hop UK-nya kan. Dan kemarin dia rilis sama 407, gue sampai gebrak meja itu sih. Soalnya pas gue ngeliat videonya, anjir ini kayak bukan brand Indo. Dia ke 4 negara atau 5 negara untuk bikin video campaign itu Pak. Dan menurut gue bakar uangnya udah pasti tuh mahal ya. Dan gue kayak anjir nih nyampe nih SNSD nih. Dulunya sebelumnya nih maaf banget, gue cuman biasa aja ngelihatnya. Dibilang gak suka, suka tapi ya biasa aja. Setelah rilis sama 407, kampanyenya semakin mantap. Apalagi nanti dia mau collab sama Kaye. Gue nunggu gebrakan kampanyenya apa nih. Kemarin sih udah spill tuh kontainer ditulis SNSD. Gue lihat tuh ya kontainer putih kan. Terus gue kayak nunggu gongnya nih apa nih. Gue nunggu itu. Ya itu udah mulai di-spill dikit-dikit tuh. Kemarin gue udah ngeliat tuh kontainer putih ya kan. Apa nih ya? Ini ada apa lagi nih? Sama satu lagi ada Drip and Drops. Gue tahu itu. Drip and Drops tuh dibilang graffiti juga iya, di scene graffiti juga iya, di scene hip hop juga iya. Gue tahu, gue pertama kali nyemplung di hip hop, brand yang gue pengen banget dari dulu itu Drip and Drop. Drip and Drop, terus dengan itunya kan, yang gambar itunya dia tuh kayak pita gitulah gitu. Jadi identitasnya dia tuh. Dengan taggingnya dia, grafitinya dia, apalagi dia sekarang supportnya ke hip hop kan. Ya udah, jadi identitasnya di hip hop. Iya. Udah tuh sih. Gitu. Siap. Nih ada pertanyaan nih. Boleh. Ini dari Local Connect nih ya. Apa tuh? Kalau Dreambirds, tahu Dreambirds ya? Tahu dong. Oh itu sempat jadi gorengan tuh. Iya. Dreambirds dari sekarang juga lumayan ya waktu itu ya, yang gitu ya. Tapi kalau sekarang gue belum tahu sih pergerakannya apa tuh. Iya. Kalau dulu tuh dia terkenal sama kaos itu limited itu tuh 1/10, 1 per berapa sampai 100/100.
Oh. Ya, jadi zaman gua tahun 2008 apa 2009 gitu. Ya. Ya, jadi dia yang emang dia dulu masih di Kemang tuh store-nya ya. Ya. Yang si Abi ini juga si siapa? Abi. Bukan si ada yang desainer si Abi ya. Ya. Abi Nara dia tuh ya masih nyablon sendiri juga gitu kan. Itu dia t-shirtnya tuh 1/100, 2/100 pokoknya limited. Oh, Bahkan orang di itunya. di labelnya. Ya, Gue kurang ngulik tuh Dreambirds, cuma iya. tahu satu artnya doang sih yang gambar yang kepala burung ya. Iya. Burung hantu itu tuh. Dia emang sistemnya tuh logo, cuman di logo itu ada artworknya lagi gitu loh. Nah gitu. Iya. Beda sama yang Dreambirds yang si Terrors ya, yang dipakein sama ini sama yang didesain sama si Priska. Priska yang vokalis itu loh, yang cewek yang pernah gue sebutin gimana ya? Yang pernah ini loh, Priska yang rambutnya bondol. enggak, yang dia pernah nyanyi sama brand apa? Pernah dia nyanyi penyanyi kan? Itu di scene apa tuh? Dia roka atau apa gitu? Gue nggak tahu sih. Iya pokoknya dia kayak gitulah dia. Iya. Oh, oke. Iya kayak gitu. Nah itu dulu gitu limited. Nah di si Lokal Connect ini dia nanya nih, cocoknya si Dreambirds ini dia itu collab-nya tuh sama Kaye apa Preface atau Chambre. Ini ada pertanyaan ini ya orang nih ya. Komplit ini. Dua. Sebenarnya dari artnya aja beda ya Pak. Iya. Menurut gue ya. Kalau Chambre kan mainin ke gambar kayak fontnya juga, gambar bintangnya, preface juga kan. Iya. Apa tuh? Gue nggak tahu font apa itu ya. Iya. Terus apalagi tadi Kaye iya. dengan ya sekarang sporty kan. Iya. SNSD juga sporty. Kayaknya bingung gue juga jawabnya apa ya. Iya. Tunggu. Ini masalahnya yang nanya Lokal Connect Media. Bro. Iya. Ini gue nggak tahu nih ada apa nih. Jujur kayaknya gue nggak bisa jawab sih Dreambirds ini ya. Iya. Masalahnya paham gak sih? Yang nanya tuh media. Iya. Ya, dia nanya Dreambirds kira-kira cocoknya kalau sama siapa? Gue nggak tahu ya. Ya mungkin ada gerakan bawah tanah, cuma Betul. ya kita support terus lah. Iya, dia lo jangan mancing-mancing Ji. Ya, Aldi nih. Oh jadi si Priska tuh yang desainer itu si Terror tuh dia dulu gitaris juga ya. Terus dia sering nge-gym juga, pokoknya badan bagus cewek gitu ya. Ya. Ya, jadi emang desainer salah satu ownernya si Dreambirds juga. Cuman untuk artikel yang desainnya yang si Terror itu tuh dia emang yang gambar desain dia tuh kayak misalkan ada cewek pakai ya topi harimau atau gimana, topi apa namanya? Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan karena mereka kan suami istri tuh jago desain ya. Iya. Kayak gitu di si Dreambirds tuh. Dreambirds tuh dari tahun gue 2008 tuh gue tahu tuh. 2008 2009 lah pokoknya. Kayak gitulah. Jadi itu tuh sampai dulu tuh di store itu di Kemang tuh yang ngantrinya tuh pingin dapetin nomor emang yang dia mau. Misalkan nih tanggal lahir gue 25. Gue pingin dapetin nomor 25/100 kayak gitu. Oh jadi ini ya proud untuk dirinya sendiri juga. Gue dapet nih di tanggal lahir gue sendiri gitu. Ada yang juga yang pingin dapat 1/100 gitu, ya kan? Gue baru tahu nih. Ada, Sumpah baru tahu gue. Ada, gitu. Cuman gue nggak tahu kalau untuk yang artikel sekarang ya, apakah dia masih menggunakan sistem kayak gitu atau enggak tuh? Ya. Enggak sih kayaknya gue lihat ya Udah dari enggak Chambre gitu enggak ada tulisan 1/100 enggak. Enggak, bukan yang Dreambirds ini. Oh Dreambirds gue nggak tahu deh kayak pergerakan gitu. sekarang. Iya. Kayak gitu dia jadi emang benar limited lah gitu. Oke. Keren sih itu. Oke, kapan ya Kemang kayak dulu lagi? Oke, apa lagi nih ya? Kayak tadi ngebahas malah pada ngebahas Priskanya tuh kan. Tahu aja ngebahas. Sebenarnya ada satu lagi. Apa? Brand yang sebenarnya kan kalau lu lihat gue kayak ya di feeds gitu-gitu streetwear banget kan. Iya. Ada satu gue lagi suka banget jadi clean outfit gitu. Asik. Apa nih? Tapi setiap gue pakai itu di ini nama teman-teman gue, lu pasti lagi deketin cewek kan? Kagak, emang gue lagi suka. Ada namanya Room for Air. Oke. Room for Air. Iya, dengan work shirt-nya dia, kemeja-kemejanya dia tuh bagus-bagus. Oke. Dan emang gue biasanya nggak terlalu pakai kemeja, paling kemeja gombrong. Yeah. Nah akhirnya gue suka sama kemeja yang ngepas gitu. Oh ya slim apa atau reguler aja sih. Reguler ya. Biasanya gue
ngambil size di atasnya kan. Ya dress well gitu lah ya pokoknya jadinya. Iya, terus gua kayak, Iya. Wih rapi juga nih gue bilang. Karena Tapi pas gue nongkrong, lu mau deketin cewek siapa? Kata gue, kagak gitu Pak. Ya mungkin karena orang-orang udah biasa ngeliat kayak gini. Iya, gitu ya. kadang kok biasa track pants, tapi Iya. track pants terus kaosan doang gitu ya yang nyantai aja gitu. Iya sama aja kayak gua kalau lagi nge-review atau lagi nge-live, gua pakai cutting regular atau yang slim. Bang lo gak cocok gitu ya pakai gitu. Iya. Bang lo aneh gitu ya. Lo cocok Tapi- yang oversize gitu. Tapi katanya. kalau misal nih jujur ya, Iya. gue dulu nggak suka pakai ini. Ini fitted, Iya fitted fitted tee tee ya. gitu kan. Terus kalau misalnya temen cewek gue bilang bagus, pasti gue pakai. Ah. Kalau temen cowok kan kadang-kadang cuma ini doang. Wih bagus kayak ya Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau cewek jujur Pak biasanya, dia jelek, Iya. bagus. Jadi ya udah gue pakai deh gitu. Iya. Lu nggak gemuk-gemuk banget yuk pakai aja. Ya udah gue pakai. Nah, gitu. Iya. Sama kayak gue juga kalau misalnya gue nanya, gue pasti nanya ke istri dulu. Iya kan. Iya. Ya mungkin kalau nanya ke Arya, ya. Kalau nanya ke dia pasti dibagus-bagusin. Iya. Kalau nggak kan ntar gaji dipotong. Dipotong gak tuh? Oke, ada lagi gak nih pertanyaannya nih? Tar. Ini apa namanya? Gue lagi ngeliat ya masalah lokal dilokalin ya. Ini kan masalah produk juga ya, produk lokal dilokalin. Betul. Cuman nih gue denger nih ada brand juga yang emang lokal dilokalin ya. Itu dari segi produk ya. Salah satu kayak kacamata ada ya. Oh iya. Ya, Kacamata? ini ya Verkudara kacamata ini. Jadi Verkudara yang sininya kayak ada kayunya gitu ya. ya itu, itu Ada yang ngelokalin. ada. Tunggu Anda di konten saya. Anggap saya ini mimpi burukmu. Beneran? Iya, dan mereka sekarang setahu gue Verkudara ini dia sudah ada bikin haki deh. Gitu dong bikin haki. Teman-teman Iya. gue sekarang juga udah pada bikin haki. Iya. Masa nunggu gebrakan lokal di lokalin dulu pada bikin haki kan Nah gitu. itu dia makanya. Terus ada lagi mungkin ini yang namanya brandnya sama mungkin. Nah ini mungkin nggak tahu nih ya. Ya lo coba cari sendiri lah ya. Iya. Kayaknya ntar bakalan rame sih. Ya. Soalnya di Ketawa jahat. Iya, soalnya di kolom komentar udah ada tuh ya. Ntar lihat aja. Oh, menarik. Screenshot aja sih. Ntar kita Oke. lihat ya kan. Oke tuh. Oke. Menarik. Banyak Menarik, juga ya? ya bocoran di sini ya. Oh. Iya kan kita kan sini kan no sensor ya. Betul, Ya, betul, Tapi kan betul. kita ngomong sesuai fakta ya Iya. kan. Kita enggak ngegibahin jelek, kita ngomong sesuai fakta aja ya kan. Sesuai yang emang ada di lapangan di lokasi gitu ya. Dan emang yang terjadi gitu. Kecuali kalau kita ngomongin yang enggak ada terjadi, ya itu baru kita mungkin ngegibahin gitu. Kita kan enggak kan kita ngomongin, kita nge-react apa yang apa namanya yang emang terjadi gitu ya kan, yang emang ada sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Tapi gue respect banget sama Bang Hendy Dion. Wah. Anjir, gue kayak mikir, ini beneran gue diundang ke sini gitu. Soalnya waktu itu Bang Hendy Dion tuh sempat ini kan yang 2024 emang pakai skinny jeans kenapa? Wah, gue udah panik Pak. Jujur gue kayak temen gue ngetek tuh, haha mampus Mas Yo. Wah, gue serem kan. Makanya gue kayak gue langsung nelpon Mas David, Mas ini gimana? Ini udah, ini waktumu Mas gitu. Dia tuh emang semangatin gue banget gitu. Aman bro, kalau masalah perkontenan sih kayak gitu sih ya udah biasa lah ya. Udah biasa, namanya ya. ya ini ya entertain lah ya. Walaupun emang ada yang emang dari segi benernya juga, misalkan gua kayak lagi marah-marah gimana, cuman ada yang emang ya udahlah ini konten gitu loh ya. Tapi itu bisa jadi soalnya pas waktu itu jadi campaign skinny jeans di Iya. luar Rukas tuh ada juga kayak nge-stitch video gua atau foto gua di screenshot sama dia. Habis itu ini masih ada keren gitu. Kan Iya. jadi campaign lu pada Iya, kan. iya. Ya gratis lah gue gitu. Iya. Sebenarnya di situ aja sih. Cuma ya emang itu jangan diikutin ya teman-teman, itu trial errornya gua. Oke. Oke. Pendapat lo nih tentang sekarang, lo kan sekarang kan gua ngeliat konten lo tuh awal-awal tuh masalah yang gombrong-gombrong itu kan, Iya. ya kan? Sekarang menurut pendapat lo, kalau lo ngelihat orang yang masih pakai celana skinny jeans dengan konsep Starboy, gimana? Nah nih menarik banget nih. Lu percaya gak Bang? Gue tuh bersahabat dengan 4 orang. Terus, nah jadi ya 2 orang ini sebenarnya stylenya kayak gue, tapi yang satu nggak terlalu gombrong banget lah. Oke. Nah yang 2 ini beneran yang pakai skinny jeans, tapi gue berteman sama dia.
Dan gue bikin ide skena versus Starboy itu sama mereka pada. Jadi orang ngiranya gue bikin video itu ke orang yang gak kenal terus kayak mas kita bikin video. Enggak, itu teman gue. Dan gue nongkrong sama dia. Dia keren emang. Mungkin posturnya juga bagus gitu ya. Kata dia kalau gue pakai skinny jeans tuh terlihat lebih tinggi. Dia tuh pendek segini gue. Tapi kalau foto pakai skinny jeans kata dia jadi tinggi. Ya gue setuju. Gue dulu pakai tapi bukan skinny pak, slim fit. Beda. Beda kan, slim fit tuh masih ada nafas lah. Kalau skinny tuh udah wah parah banget. Merecet banget lah ya. Iya. Kalau boleh tahu lo kelahiran berapa sih? 99. Masih muda ya? Iya, mukanya tua. Enggak. Maksudnya jauh sama gua ya. Beda 10 tahun berarti. Sama kemarin gue sempet ini. Kan gue bikin nyenggol juga tuh yang tartan merah. Iya. Sebenarnya gini. Temen gue make. Tapi makainya itu emang tartan merah tuh sebenarnya buat ini gak sih? Piyama gitu gak sih? Buat celana tidur kan setahu gue. Terus gue ke PIM nih pak. Wih. Dari PIM 1, PIM 2, PIM 3 gue emang lagi jalan-jalan sama teman-teman gue. Anjrit, orang-orang kok pada pakai tartan merah terus barengan. Gue tuh paling kesel kalau barengan. Sama temen gue nih misal nih, gue suka tuh kayak misal mau manggung atau apa, gue pasti bawa 2 celana sama dua baju atau 2 outer. Makanya gue selalu bawa tadi tuh tas gue yang ini, itu isinya penuh terus. Karena gue nggak mau samaan sama temen gue. Iya. Nah kayak gitu pas gue ngeliat apaan sih gitu. Nah, masalah tartan kayaknya bagi Kazama sama Ali siapa? Siapa namanya? Satu lagi temennya. Ya pokoknya rombongannya Kazama itu. Iya, kayaknya mereka nggak masalahin. Iya sih. Iya. Saya aja sih. Itu gimana? Sebenarnya lebih ke apa ya? Ya boleh-boleh aja, cuman ya jangan kemakan konten gue aja sih. Kan bagi mereka keren tuh celana tartan gitu kan, bagi mereka ya. Iya kan, bagi Anda gimana? Ya. Soalnya gue ngeliatnya karena seragam sih. Gue nggak suka terlalu kalau seragam tuh kayak misal nih, misal tartan merah, ada tartan hijau, tartan ini, tartan itu oke lah gitu. Kalau merah semua kayak lu beli di Shopee selusin kah? Oke. Ini sebenarnya tadinya kita pengen udah, cuman kayaknya ada banyak yang komen dan lumayan makin rame nih ya. Iya. Kayaknya agak diperpanjang sedikit nggak apa nih ya? Oke. Boleh. Oke. Nih, lo kan sering ke event-event nih ya? Betul. Ya, event-event kayak ke Bright Spot, terus ke USS gitu kan. Ya, ke Jacklet pernah gak? Pernah dong. Pernah kan? Gue pernah. Oke. Jujur ya, harus jujur ya. Gak apa-apa, jujur aja Mas ya. Gimana? Apa pendapat lo tentang Jacklot sekarang? Kalau Jacklot sekarang gini. Gue pengen balik lagi ke Jacklot sih di tahun ini sebenarnya ya. Cuman gue tuh sebenarnya tergantung banget sama temen gue gitu loh dulu. Kalau ke Jacklot tuh harus ada temennya. Nah kalau untuk sekarang yang gue lihat Jacklot mungkin ya kurang dilihat sama di bawah umur 20 tahunan. Kurang dilihat di bawah umur 20 tahun. Ya. Jadi mungkin sekarang Jacklot marketnya tuh umur gue masih ada lah. 25, 27 sampai 30-an tuh. Karena kan dia kayak mungkin dendamnya pas dia masa sekolah dulu nih gue nggak pernah bisa beli, akhirnya gue beli. Jadi kurang ditengok sama anak muda sekarang sih, yang SMA gitu-gitu. Ya. Mungkin bisa gini, mungkin solusinya adalah gimana caranya dia rebranding? Apakah harus rebranding atau gimana? Oke. Kalau rebranding sebenarnya itu terserah sih. Tapi menurut gue identitas Jacklot dengan Cruise, dengan artnya yang khasnya MDFK dengan graffiti caps gitu. Terus juga banyak lah dulu ya Thanks Insom masih ya di Jacklot ya? Iya dulu ya. Dulu ya. Sekarang udah nggak masuk dia. Menurut gue kayak biar gimana caranya di bawah 20 tahunan itu bisa melihat si Jacklot ini kan. Mungkin bisa untuk KOL anak-anak muda sih. Misalnya di bawah gua juga, di bawah gua kayak misal siapa yang lagi naik gitu. Misal di iniin datang ke itu pasti kan pada nengok. Kan FOMO, kan balik lagi Indo tuh demen FOMO, Pak. Iya kan? Nah, tapi masalahnya si brandnya mau gak ke Jacklot? Apanya brand apa? Yang brand itu kadang-kadang itu. Karena kan sekarang kan sorry to say ya, Jacklot tuh banyak yang bilang katanya, Jacklot tuh sekarang udah kayak pasar malam, beda gitu kan, kayak gitu. Enggak sih, beda lah. Beda ya. Stand pasar malam juga kelihatan beda, lebih katro lah pasar malam mah. Emang udah pernah terakhir ke Jacklot kapan?
2018 kayaknya Pak. Oh, Anda belum melihat yang sekarang berarti ya? Ya itu karena diajak sama temen gue. Nah kalau 2017, gue emang waktu itu mau nge-war Thanks in Som. Yang tulisan stop drama. Oh iya. Itu banyak juga lokal di lokalin loh. Oke, iya banyak. Sama Queen Beer sempat gue beli Queen Beer. Sebenarnya yang di lokal-lokalin juga paling banyak banget tuh dulu pas lagi zaman gua tuh ada yang siapa namanya? Si Mariko itu apa? Jakarta versus Everybody itu tuh. Oh ini Urban. Nah waktu itu pas gue hip hop kan, pas gue nge-rap, Urban ini ngerangkul hip hop juga, Tuan 13 dan lain-lain. Nah gue sempet beli dan emang bagus. Nah tiba-tiba waktu itu lagi rame tuh yang Jakarta versus Everybody, terus tapi yang Urban nih. Nah tiba-tiba banyak orang lain. Ada kayak misal nih 1, 2, 3 versus Everybody. Itu juga gue kayak anjir ngapain ya pada ngikutin. Sebenarnya itu ada lagi ya yang di brand luar juga ada kan ya. Kalau nggak salah. Cuman ya kalau di Indo pionirnya si Urban. Iya. Dan kan bukan cuma Jakarta Everybody aja kan, ada Tangerang Everybody itu dipegang sama Mohan, Teng Som ya kan, ada di mana-mana kayak gitu. Tapi gue dulu banyak banget koleksinya dari Urban. Emang beneran bagus sih. Gue suka banget. Terus ya gara-gara lokal di lokalin itu juga gue udah jarang pakai yang Jakarta versus Everybody. Itu gue cuman sebulan apa kayaknya gue pakai Jakarta versus. Abis itu pas ngeliat rame udah. Udah mah lokal-lokalin di KW-in juga kayak banyak gitu ya. Nah itu Pak, gue kesel banget ya kayak yang di KW-in nih. Gue pernah kan ya, gue dapat laporan gitulah dari owner-owner, Mas berantas gini, bisa nggak? Bisa, gue bilang. Kasih tahu aja akunnya. Gue hukum sosial lah gitu. Pokoknya konten gue itu hukum sosial untuk yang KW, yang lokal di lokalin gitu. Sama yang kemarin tuh siapa? Yang akun bebas itu tuh juga. Iya. Oke, satu kata buat brand yang ngelokalin kamera langsung. Ya. Satu kata aja. Jangan satu kalimat deh, atau enggak apapun itu ya, quotes, entahlah quotes yang kalau si William kan suka pakai itu, kayak gitu. Kalau lu coba pakai quotes. Tidak aja, quotes aja, kata lah gitu. Sampai marah juga nggak apa-apa. Gue mau siapin apa? Kamera di sini, siap. Cepet tobat. Kalau lu nggak tobat, anggap gue sebagai mimpi buruk lo. Wes, oke. Biar Indonesia kedepannya lebih kreatif. Oke, benar. Variasi ya kan. Nah, betul. Oke, siap. Thank you banget, Mas Yo, udah mampir. Oke, siap. Nih, jaketnya boleh dicoba dulu dong. Bentar, coba dulu dong jaketnya dong. Nih ya, jaketnya ini. Jadi ini jaket yang rilis tahun berapa ya, Previous tuh ya. Jadi ini gua kasih hadiah buat Mas Yo karena waktu itu dia ini yang Genesis nih ya. Harusnya sih muat karena gombrong-gombrong. Gua nggak tahu sih muat HP, harusnya sih muat ya, harusnya ya. Ya oke. Kita tes. Wih, cakep. Muat ya. Oke, tuh bisa duduk, kayaknya harus duduk deh ya. Iya. Siap. Nah, itu dia. Oke. Coba lihat looksnya gimana teman-teman. Ketik ya. 1 bilang keren, ketik 2 5 juta. Ya. Jangan dong, ini hadiah kapan lagi gue kasih unjuk ke anak gue nih dari Bang Hendy Dion gitu. Jangan di trip ya, jangan di pre-love ya. Gua kalau dari teman-teman gua nggak akan gua. Ntar tahu-tahu ada di grup ini lagi FJB lagi. Gak. Oke, siap. Thank you Mas Yo. Yuk, sampai ketemu lagi ya. Sukses selalu buat Mas Yo ya. Oke buat teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Kalau misalnya lo pengen lihat recordnya nanti ada di YouTube channel gue. Oke, jadi sampai ketemu lagi di sesi live podcast lokal podcast selanjutnya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.